Donald Trump akan pulangkan Presiden Venezuela Maduro jika Jokowi tunjukkan ijazahnya. Untuk bapak-bapak dan ibu-ibu di Facebook, barangkali melihat poster informasi seperti ini, saya pastikan ini adalah hoax, informasi sesat. Jadi, tidak ada hubungannya antara ijazah asli Pak Jokowi dengan Donald Trump. Ijazah palsu ini yang harus membuktikan Pak Jokowi. Oh iya dong, kan siapa yang membuktikan dia harus gini? Pengacara kok gemblung, pengacara kok koplak. Ya kalau kamu menuduh ya kok iki yang harus membuktikan. Mana ada yang namanya orang menuduh kok reso membuktikan, itu kan ya fitnah jenenge. Fitnah. Iki pengacara iki gemblung tenan no. Fitnah itu baru punya legitimasi kalau ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang mengatakan ijazah itu asal belum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, mereka tidak bisa diproses. Selama ijazah Jokowi itu belum dinyatakan palsu dan tidak pernah dinyatakan palsu, bahkan sudah dinyatakan asli oleh Laboratorium Forensik Polri dan juga dari UGM sendiri yang mengakui bahwa Jokowi memang diberikan ijazah dulunya dari UGM. Kenapa sebaliknya Roy Suryo CS membuat buku dengan judul Jokowi yang dikatakan tidak mempunyai ijazah asli? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya, yakni tentang kabar yang bikin ngakak ya. Nggak tanggung-tanggung, yang ngakak ini kelas dunia ya. Karena apa? Karena beredar kabar bahwa Donald Trump katanya bersedia mengembalikan Presiden Venezuela ya, Maduro ke negaranya ya, jika Jokowi mau menunjukkan ijazahnya. Sebetulnya ini narasi yang sangat kocak ya dan cukup menghibur menurut saya. Tetapi bagi anak-anak onta, ya, anak-anak kebo yang IQ-nya di bawah 78, kabar ini dianggap benar gitu loh. Bikin malu aja kalian ini ya. Sudah tahu kan ya teman-teman ya, betapa koplaknya mereka yang selama ini membenci Jokowi. Selain itu juga ada video aki-aki suara cempreng teman-teman ya, si Rizal Fadilah yang sedengnya makin kesini makin parah. Dia meminta Jokowi agar meminta maaf kepada rakyat Indonesia. Padahal yang harus segera meminta maaf itu adalah dia sendiri, yaitu meminta maaf kepada keluarganya. Kok bisa bang? Ya iyalah, karena mungkin dia tinggal menghitung hari aja. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Donald Trump akan pulangkan Presiden Venezuela Maduro jika Jokowi tunjukkan ijazahnya. Untuk bapak-bapak dan ibu-ibu di Facebook, barangkali melihat poster informasi seperti ini, saya pastikan ini adalah hoax, informasi sesat. Jadi, tidak ada hubungannya antara ijazah asli Pak Jokowi dengan Donald Trump. Dan saya pesan untuk orang yang suka membuat informasi sesat seperti ini agar segera bertaubat. Karena banyak orang di Facebook yang percaya dengan informasi seperti ini. Hidup Jokowi! Ya, Donald Trump itu sekarang ngurusin Greenland ya, ngurusin kripto tuh. Kok bisa-bisanya katanya akan memulangkan Presiden Venezuela Maduro jika Jokowi tunjukkan ijazahnya. Jokowi udah menunjukkan ijazahnya melalui Polda Metro Jaya gitu loh. Udah ditunjukkan kepada kuasa hukum dan para tersangka. Apalagi? Tapi gini nih ya, padahal ini kan netizen iseng ya. Bukan menyebarkan hoax sebetulnya. Ini iseng. Saya yakin murni iseng. Tapi bagi mereka
para anak-anak kebo dan anak-anak onta ini dianggap beneran ya. Lanjut. Hei rakyat Indonesia, negara ini adalah negara kekuasaan, bukan negara hukum. Makstat, bukan restat. Dan inilah kondisinya. Maka nggak bisa dibiarkan. Kami semua, baik yang di sini kualifikasinya tersangka maupun para kuasa hukum, itu sedang berjuang untuk menegakkan negara kita sebagai negara hukum. Kembalikan, ini negara hukum, bukan negara kekuasaan. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Dan dalam proses pemeriksaan ini baru panggilan ke-1. Tapi panggilan ke-1 kita sudah datang. Kita tidak takut. Dalam proses ini nggak takut. Gitu. Padahal baru ke-1, boleh ke-2, boleh ke-3. Tapi ke-1 pun kita sudah datang. Kita akan penuhi proses-proses hukum ini. Dan kita tidak akan melakukan apa yang disebut dengan perdamaian. Restoratif justice. Maaf-maafan. Tidak akan kita lakukan. Walaupun sudah lebaran nantinya. Saya kira ini pokoknya. Kalau mau minta maaf, Pak Jokowi yang minta maaf. Bukan kepada kami, ke rakyat Indonesia. Pak Jokowi harus meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa dia telah menipu bangsa ini selama lebih dari 10 tahun. Mbah ya, mbah suara cempreng. Saya kasih tahu mbah ya, mending mbah lah yang meminta maaf ya. Minta maaf kepada siapa? Nggak usah lah kepada Pak Jokowi, mungkin mbahnya malu. Udahlah minta maaf kepada keluarga aja gitu kan. Loh kok bisa gitu bang? Ya iyalah, sadar diri lah mbak. Usianya udah berapa? Mungkin cuma tinggal menghitung hari aja. Aduh, lanjut. Ijazah palsu ini yang harus membuktikan Pak Jokowi. Oh iya dong, kan siapa yang membuktikan dia harus gitu. Pengacara kok gemblung, pengacara kok koplak. Ya kalau kamu menuduh ya kok iki yang harus membuktikan. Mana ada yang namanya orang menuduh kok raiso membuktikan, itu kan ya fitnah jenenge. Fitnah. Iki pengacara iki gemblung tenan kok. Masalahnya ya gitu ya guys, jenenge pengacara kan membela Roy Suryo. Kalau dia membuat narasi-narasi yang sajaannya menguntungkan dari pihak Jokowi, ya dia akan didepak dan tidak dibayar lagi. Walaupun aslinya dia tahu, sebenarnya seorang pengacara tahu wong dia itu menuduh kan harusnya membuktikan. Seperti Oppo yang pernah dibicarakan itu, Roy Suryo juga pernah bilang. Roy Suryo juga pernah bilang, enak saja menuduh saya begini-gini. Kalau memang saya ini begini-begitu, ya tolong buktikan tuduhannya loh. Roy Suryo dewe yang ngomong kayak gitu loh. Ya. Kok ya bisa-bisanya kok iki wong gemblung apa piye? Wong kamu yang menuduh kok Pak Jokowi yang membuktikan. Ada berapa perkara, orang awam pun sing ora tau sekolah pun ku ngerti. Ya mungkin karena kamu dibayar oleh Roy Suryo makanya rodok gemblung kayak gini. Salam waras ya. Iya. Jadi yang harus membuktikan ijazah ini adalah Pak Jokowi. Tadi pengamat politik ya, pengamat hukum di bagian depan cengar-cengir lihat kanan kiri bingung dia. Kok bisa-bisanya Pak Jokowi yang harus membuktikan ijazahnya asli. Intinya saya sependapat dengan apa yang disampaikan oleh netizen barusan teman-teman. Ya lanjut. Fitnah itu baru punya legitimasi kalau ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang mengatakan ijazah itu asma belum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, mereka tidak bisa diproses. Selama belum diproses pengadilan, mereka tidak bisa ditersangkakan atau tidak bisa dipenjarakan. Sekarang pertanyaannya, selama ijazah Jokowi itu belum dinyatakan palsu dan tidak pernah dinyatakan palsu, bahkan sudah dinyatakan asli oleh Laboratorium Forensik Polri dan juga dari UGM sendiri yang mengakui bahwa Jokowi memang diberikan ijazah dulunya dari UGM. Kenapa sebaliknya Roy Suryo CS membuat buku dengan judul Jokowi yang dikatakan tidak mempunyai ijazah asli, bahkan sampai anaknya Gibran yang dibuatkan buku
Gibran lelaki tak berijazah SMA, bahkan yang tanpa data yang benar-benar valid dan dinyatakan sah menurut hukum dan juga di peradilan. Kok sekarang kok jadi standar ganda? Giliran Jokowi melaporkan jadi paling victim, giliran mereka bikin buku menghina martabat seseorang seenaknya tanpa ada data yang kuat, tanpa putusan pengadilan. Apakah itu juga bukan suatu tindakan kriminal? Jangan standar ganda. Kau menghina orang sampai membuat buku, orang itu tidak punya ijazah, lo hina sebagainya, begini, ijazahnya palsu dan sebagainya. Bahkan itu menjadi buku cetak yang resmi tanpa putusan pengadilan yang mengatakan bahwa dokumen yang dimiliki Jokowi palsu. Apakah itu bukan pembunuhan karakter dan menyerang seseorang individu? Itu kalau logika warasku, guys. Coba komen-komen menurut kalian, guys. Sependapat saya ya, iya, fitnah itu baru mendapat legitimasi ya terkait ijazah palsu Pak Jokowi ya. Jika ijazah Pak Jokowi itu dinyatakan asli. Iya, memang betul itu, betul 1000 triliun % ya kan. Cuma dan sebaliknya, kau pun baru bisa mengatakan ijazah Pak Jokowi itu palsu ya kan, jika terbukti benar-benar palsu. Jika menyebut ijazahnya palsu, ya kan, ternyata ijazahnya asli. Terus itu apa namanya? Koclak. Lanjut. Sampai hari ini Refli Harun selalu beralasan bahwa apa yang dilakukan oleh Roy Suryo CS itu adalah sebuah penelitian ya. Tidak pantas ya mereka dijerat pidana hanya karena penelitian yang mereka melakukan. Sampai-sampai Refli Harun ini menyebut bahwa orang yang mendukung Roy Suryo CS itu dijadikan tersangka adalah orang-orang tolol dan orang-orang bodoh seperti itu ya. Nah, ini yang harus dipahami oleh Refli Harun bahwa dia harus membedakan yang mana penelitian ya, yang mana hujatan dan fitnah. Apa yang disampaikan oleh Roy Suryo CS itu adalah hujatan, fitnah kepada Pak Jokowi, ya kan? Walaupun mereka beralasan bahwa yang mereka teliti itu adalah scan ijazah yang diposting oleh Dian Sandi, tapi pernyataan mereka bahwa 11 triliun % ijazah Pak Jokowi palsu, 500.000 triliun ijazah Pak Jokowi palsu. Kami meyakini 99,9% ijazah Pak Jokowi palsu. Itu bukan kesimpulan dari sebuah penelitian. Itu sudah jelas-jelas hujatan, fitnah, dan tuduhan. Ya, kalau memang mereka melakukan penelitian, Bung Refli Harun, maka mereka akan mengatakan bahwa dari hasil penelitian kami atas postingan scan ijazah Pak Jokowi yang diposting oleh Dian Sandi, kami meyakini bahwa postingan ijazah tersebut adalah palsu. Dan itu mungkin nggak ada masalah, karena kita ngerti objek yang ditelitinya, objek yang dinyatakan, yang dijelaskannya adalah postingan ya, atas ijazah yang dilakukan oleh Dian Sandi tersebut. Jadi tidak langsung menuduh bahwa Pak Jokowi menggunakan ijazah palsu. Artinya ketika mereka menyatakan meneliti terkait dengan postingan scan ijazah tersebut, Pak Jokowi ataupun pihak lain bisa menunjukkan yang mana aslinya dari postingan scan ijazah tersebut. Yang harus diingat kita semua adalah ya, semua scan dan fotokopi itu ya, itu bukanlah ijazah ya. Itu hanya selembar kertas yang berisi gambar menyerupai ijazah ya. Tapi tetap saja itu bukan ijazah ya. Nah, ini yang harus dipahami ya. Iya, betul. Kalau justru penelitian ya, saya jelek-jelek gini juga sering melakukan penelitian ya, dan bekerja sama dengan lembaga-lembaga yang menurut saya ya cukup lumayan lah gitu kan. Kalau si Dewa Panci ini benar-benar meneliti, maka dia tidak akan menyebut ijazah Pak Jokowi palsu. Kenapa? Karena ya kan, data yang dia gunakan itu bukan data sebetulnya. Seperti yang disampaikan oleh netizen barusan. Meneliti ijazah seseorang, tapi data yang digunakan bukan ijazah. Fotokopinya. Gimana ceritanya? Ada aja ya. Kecuali penelitiannya begini ya kan. Font-font yang digunakan atau gaya ijazah dari tahun sekian sampai tahun sekian. Gayanya gitu ya. Jadi cukup menggunakan salinan ijazah orang lain itu boleh ya kan. Karena yang diteliti adalah gayanya. Tetapi kalau spesifik ijazah tertentu kemudian ditentukan apakah itu asli atau palsu, ya harus ijazahnya yang diteliti. Koplak kalian itu ya. Lanjut. Bahwa dengan isu ini membuat posisi Joko Widodo semakin tidak baik di ruang publik. Karena, kenapa saya mengatakan? Saya bisa pertanggungjawabkan. Karena apa? Sebelum isu ini, bahwa orang lebih cenderung yakin bahwa ijazah itu asli. Tetapi bergeser dan tidak ditunjukkan, dari orang yang percaya bisa bergeser menjadi orang tidak percaya, atau paling tidak ragu-ragu. Di sini pengelolaan manajemen publik, pihak Joko Widodo
tidak profesional. Untuk itulah saya menawarkan kepada para pihak tidak melalui jalur hukum. Artinya masuklah ke meja perundingan, memediasi antara para pihak, tetapi dengan catatan dibuka kepada publik. Kenapa? Kasus ini tidak hanya melibatkan Joko Widodo dengan rekan-rekannya, termasuk Bang Andi, dan RRT dengan rekan-rekannya, tapi sudah menjadi milik publik. Sudah milik publik, dan persoalan ini pidana. Nah, oleh karena itu, dibuat suatu pertemuan, lalu dibuka itu ijazah asli, lalu kita diskusikan, para pihak di situ ada di sana, secara independen. Boleh jadi, yang ada di sana mengkajinya bukan Bang Andi, bukan Roy, Suryo, dan lain-lain, tetapi para orang yang expert di bidangnya, yang memang pendekatan akademik. Bisa itu dilakukan penelitian melalui, kalau dikomunikasi, semiotika atau hermeneutika daripada simbol-simbol yang ada pada ijazah tersebut. Demikian sementara. Ini sebetulnya siapa sih? Hah? Terlalu berapi-api kali ya. Tapi seperti yang banyak disampaikan oleh pepatah ya, orang yang terlalu berapi-api ya, itu justru 0 kosong apa? Tong kosong nyaring bunyinya. Karena ini bagian dari efek Dunning-Kruger ya, atau Dunning-Kruger effect. Semakin seseorang tidak memahami sesuatu, semakin seseorang itu akan menonjolkan dirinya ahli di bidang itu ya. Tolong dicatat nih. Ketika ada seseorang sok ahli di bidang telematika, sudah bisa ditebak dia benar-benar tidak mengerti telematika. Karena memang ada istilah ya yang dikembangkan oleh orang barat, Dunning-Kruger effect ya. Iya. Jadi orang itu akan menonjolkan kekurangan dia. Jadi ketika dia nggak tahu banyak tentang satu hal, dia akan macak sebagai orang yang paling tahu segalanya tentang hal tersebut ya. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar, baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.